Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan, liker, subscriber semua? Doa saya untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, liker, dan subscriber, semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dimudahkan segala urusan, sehat dan sukses selalu, amin. Kali ini Supriyono Berbagi akan menyampaikan video tentang pembagian data dalam statistik, antara lain tentang pengertian data statistik berdasarkan bentuk data, berdasarkan sifat data, berdasarkan skala pengukuran data, berdasarkan sumber data, berdasarkan pengumpulan waktu, kemudian statistik deskriptif mengenai ukuran lokasi, modus, median, mean, ukuran variabilitas yaitu variasi, standar deviasi, ring, kemudian ukuran bentuk, skenes, kurtosis. Nah, silahkan tonton sampai selesai ya. Data statistik adalah keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal yang bisa berbentuk kategori atau bilangan. Data menurut Undang-Undang Statistik adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau punya ciri-ciri khusus suatu populasi. Pembagian jenis data berdasarkan bentuk data. Yang pertama adalah data diskrit, yaitu data yang disajikan dalam bentuk bilangan bulat. Contoh, rata-rata mahasiswa yang mengambil kue. Yang kedua, data kontinu adalah data yang disajikan dalam bentuk bilangan pecahan. Contohnya, tinggi badan rata-rata mahasiswa Teknik Informatika 2011 156,8. Selanjutnya adalah pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk bilangan. Contohnya warna dan jenis kelamin. Kemudian yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk bilangan. Contoh, rata-rata umur siswa SD kelas 6 adalah 12 tahun. Pembagian data berikutnya adalah pembagian jenis data berdasarkan skala pengukuran, yaitu pertama, data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Data ini hanya mengelompokkan objek atau kategori ke dalam kelompok tertentu. Yang kedua adalah data ordinal, adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Data ini mempunyai ciri-ciri. Selain untuk membedakan, data ini juga mempunyai ciri-ciri mengurutkan pada rentangan tertentu. Kategori data dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contoh, mengubah nilai ujian ke nilai prestasi, yaitu nilai A menjadi 80 sampai 100. Nilai B menjadi antara 65 sampai dengan 79. Nilai C menjadi antara 55 sampai dengan 64. Nilai D menjadi antara 45 sampai 54.
nilai E menjadi antara 0 sampai 44. Yang ketiga adalah data interval. Adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi berdasarkan interval antara tiap objek atau kategori yang sama. Besarnya interval dapat ditambah atau dikurangi. Data ini mempunyai ciri yang sama dengan data ordinal ditambah satu ciri lagi, yaitu urutan kategori data mempunyai jarak yang sama. Akan tetapi zero point sifatnya berubah-ubah tergantung dari skala yang dipakai. Contoh A1, B2, C3, D4, E5. Interval antara A sampai dengan C adalah 3-1 sama dengan 2. Interval C sampai D adalah 4-3 sama dengan 1. Kedua interval tersebut dapat dijumlahkan menjadi 2 plus 1 sama dengan 3, atau interval antara A dan D adalah 4-1 sama dengan 3. Pada data ini yang dijumlahkan bukanlah kuantitas atau besaran, melainkan interval dan tidak terdapat titik nol absolut. Yang keempat adalah data rasio. Adalah data yang memiliki sifat-sifat data nominal, ordinal, dan data interval dilengkapi dengan titik nol absolut. Contoh, A dan B adalah dua orang mahasiswa Universitas X yang nilai mata kuliah statistik masing-masing 60 dan 90. Ukuran rasionya dapat dinyatakan bahwa nilai B adalah 1, nilai A. Pembagian jenis data berikutnya adalah pembagian jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama adalah data intern, yaitu data yang diambil dari dalam suatu instansi atau lembaga atau instansi. Contoh, data keuangan, data produksi, data pegawai. Kemudian yang kedua adalah data ekstern, yaitu data yang diperoleh atau bersumber dari luar instansi. Data ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Contoh, data panjang kaki rata-rata siswa kelas 3 SD Sukorejo 2012. Data jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti yang terdahulu. Data sekunder disebut juga sebagai data tersedia. Contoh, data rata-rata curah hujan di wilayah timur Indonesia tahun lalu. Pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar. Berikutnya adalah pembagian jenis data berdasarkan pengumpulan waktu. Yang pertama adalah data time series. Adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu pada satu objek dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan. Contoh, data perkembangan nilai tukar dolar Amerika terhadap euro Eropa dari tahun 2005 sampai tahun 2007. Kemudian yang kedua, data cross section.
adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu pada beberapa objek dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan. Contoh, laporan keuangan suatu per 30 Desember 2008. Data pelanggan PT Situtadi bulan Januari 2007. Selanjutnya adalah statistika deskriptif. Adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata statistika deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Penarikan kesimpulan pada statistika deskriptif jika ada hanya ditujukan pada kumpulan data yang ada. Statistika deskriptif ada 3 ukuran. Yang pertama ukuran lokasi, yang kedua ukuran variabilitas, yang ketiga ukuran bentuk. Ukuran lokasi terdiri dari modus, median, mean. Kemudian ukuran variabilitas terdiri dari variansi, standar deviasi, dan range. Kemudian yang ketiga ukuran bentuk terdiri dari squamous dan kurtosis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.